Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar subscriber semuanya dimanapun Anda berada, baik itu yang ada di Nusantara maupun di belahan dunia yang sana ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Cak Imam Suwandi, yaitu channel yang mengasah logika dan mengolah rasa. Kali ini saya punya program namanya Literasi Digital, yang akan mencoba membawakan tema tentang Pilkades di Desa Sukamana, yang mana pada kesempatan bulan Juli nanti, yang pada jadwalnya akan dijadwalkan pada tanggal 4 Juli, namun sedianya diundur pada pelaksanaannya pada tanggal 18 Juli 2021 dikarenakan pandemi yang akhir-akhir ini terjadi COVID-19 di Indonesia, khususnya juga di wilayah Tangerang. Sudah hadir bersama saya Ketua Panitia Pelaksanaan Pilkades, yaitu Bapak Basarudin, dan juga ada Bapak Suminta selaku panitia sebagai panwas dari panwas dari acara Pilkades ini. Langsung saja kita sapa beliau berdua. Assalamualaikum, apa kabar Pak Basar dan Pak Suminta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah. Kabar sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan keduanya juga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Saya akan mulai dulu dengan Pak Basar Rudin dulu ya Pak ya. Mohon izin ya Pak ya. Pak, bagaimana persiapan atau pelaksanaan dari tahapan kampanye terbuka yang sudah diselenggarakan mulai hari ini tanggal 28 Juni sampai tanggal 30 nanti, Pak? Boleh diceritakan sedikit, Pak? Oke, baiklah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat Ketua Panwas dan Pak Imam dan seluruh masyarakat warga Desa Sukamana tentunya, dan pada kesempatan kali ini sedang atau mau melaksanakan hajat ya, pesta rakyat. Dan alhamdulillah untuk kesiapan kami selaku panitia sudah memulai masuk tahapan-tahapan kampanye, dan sebagaimana telah kami bicarakan sebelumnya, untuk kampanye tentunya kami mempunyai waktu 3 hari ya. Dan sesuai dengan edaran tentunya kampanye tersebut kita hanya lakukan melalui via daring atau penyebaran pamflet melalui media online dan sebagainya, dan sudah kami realisasikan dan sudah kami sampaikan kepada para calon dan mereka setuju. Dan untuk pada kesempatan hari ini sebetulnya ada waktu untuk calon nomor urut 1 dan urut 2. Namun kepada panitia hari ini tidak ada kabar ya. Mungkin mereka tidak menggunakan kesempatan itu, tapi tidak masalah. Tidak masalah, dan memang kita sudah tawarkan juga ya, memang keadaannya ya. Kampanye itu mungkin mereka belum siap dengan bahasa kampanye daring. Namun demikian untuk tanggal 30 nanti kita mau tidak mau panitia juga akan menyiapkan kampanye daring nanti yang akan kita siarkan mungkin melalui channel YouTube atau bisa nanti streaming dan sebagainya, streaming. Dan tentunya kita juga punya beberapa inovasi di dalam kampanye daring itu. Di antaranya nanti para calon akan memaparkan visi misinya, dan kami juga sudah memberitahunya tolong dipersiapkan visi misi. Dan untuk pertanyaan, kami juga nanti akan memberikan pertanyaan kepada calon secara rahasia ya, sesuai dengan anjuran kemarin Bapak Ketua BPD ya. Bahwasanya rahasiakan pertanyaannya seperti itu. Oke, saya siapkan pertanyaan untuk 4 calon tersebut. Walaupun satu pertanyaan nanti mungkin mereka akan menjawabnya panjang lebar tentunya. Namun nanti berkaitan dengan durasi juga mereka hanya diberikan waktu sekitar 5-7 menit ya untuk memaparkan visi misi dan menjawab pertanyaan yang akan panitia sampaikan nanti. Mungkin seperti itu. Insya Allah akan kita laksanakan di hari terakhir kampanye. Kita kasih waktu kampanye damai itu mungkin mulai pukul 10 ya. Insya Allah pukul 10. Baik, kita akan bergeser ke Pak Suminta selaku Panwas di Pilkades ini.
Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai pelaksanaan Pilkades, tahapan Pilkades hingga saat ini, Pak? Silakan, Pak. Oh iya, betul sekali tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Panitia Pilkades, Pak Basar tadi. Memang Pilkades ini mundur dari jadwal sebelumnya. Yang tadinya dijadwalkan tanggal 4 Juli, sehingga mundur itu sampai dengan tanggal 18 Juli. Gitu. Karena mungkin alasannya ya pandemi, Pak. Alasannya pandemi. Ya bukannya tanpa alasan Bapak Bupati kita itu mengundur mengundur Pilkades ini karena memang benar-benar di Kabupaten Tangerang ini sedang melonjak sehingga memaksa untuk mundur pelaksanaan Pilkades. Mungkin ya untuk mempersempit penyebaran virus corona ini, Pak. Yeah. Tentang Pilkades itu sendiri, sesuai yang kami sudah bahas sebelumnya dengan Ketua Panitia, bahwasanya memang kampanye itu mau diselenggarakan lewat Zoom meeting seperti ini, karena memang dikhawatirkan karena memang kondisinya lagi seperti ini. Kita khawatir juga memang penyebaran COVID ini semakin meluas, sehingga kita punya inisiatif bersama Ketua Panitia untuk menyelenggarakan kampanye lewat Zoom meeting. Namun ya alhamdulillah dari para calon sendiri sepakat dengan pelaksanaan seperti itu. Bahkan kemarin sudah dilaksanakan termasuknya kampanye damai kemarin itu. Mereka sudah sepakat para calon itu untuk kampanye damai. Ya harapan saya ke depannya tetap bagaimanapun juga penyelenggaraan Pilkades ini tetap kondusif, aman dan damai. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Selama ini apakah sudah ada ditemukan semacam pelanggaran-pelanggaran atau yang serupa, Pak, dari keempat calon ini atau dari masyarakat, Pak? Oh iya, kalau pelanggaran itu pasti ada. Bahkan kami juga sudah menemukan bahkan sampai turun tangan, sampai terjun ke ke para calon yang melanggar. Baik itu memang kita komunikasi langsung maupun dengan melalui surat teguran, itu kami sudah jalankan, Pak. Ya, tapi tidak ada pelanggaran yang sifatnya berat gitu, Pak, ya? Ya alhamdulillah tidak. Selama ini mereka itu cuma sekedar sekedar sedikit melanggar prokes, antaranya seperti itu. Oke, mudah-mudahan pelaksanaan ini akan terus berjalan lancar hingga tanggal 18 nanti, Pak, ya. Mengingat pada tanggal 1 sampai tanggal 17 adalah masa tenang dan semua atribut dari semua semua calon harus diturunkan, Pak, ya. Betul, Pak. Ya, kira-kira apa langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk penertiban nanti, Pak? Oh ya, kalau itu kemarin pun kami sudah bahas dengan para calon bahwasanya mulai tanggal 1 itu sudah tidak ada lagi baliho atau spanduk atau apapun bentuknya untuk ini di jalan gitu loh, terpasang di jalan atau di tempat-tempat umum atau di manapun. Tetap itu kami udah koordinasi, bahkan mereka sepakat mungkin langkahnya tetap kami akan berkoordinasi dengan para calon untuk menurunkan setiap baliho yang calon. Ya di sini kami tetap rasa kedekatan kami dengan para calon itu tetap terjalin kalau kami melakukan komunikasi dulu, artinya memberikan pemahaman dulu bahwasanya ini adalah
hari tenang. Dan di hari tenang itu kami terpaksa semua mencabut semua baliho-baliho yang terpasang di manapun tempatnya. Dan kami nanti akan bersama tim Panwas akan terjun ke lapangan untuk memantau itu, Pak. Demikian. Baik. Saya bergeser dulu ke Pak Basarudin. Ini rupanya mulai ngantuk nih Pak Basarudin, kelelahan ini Pak ya Pak. Lelah ya Pak ya. Rupanya ada lelah ini. Sekarang kayaknya Pak Basarudin di rumah juga sedang melakukan persiapan Pak ya. Banyak sekali ya yang harus dilakukan Pak ya. Iya. Pak, melihat antusias dari calon maupun dari pemilih yang ada di Desa Sukamanah ini Pak, bagaimana Pak yang bisa Bapak ceritakan? Khususnya tentang ini Pak, terobosan baru dengan menggunakan kampanye media daring ini Pak. Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa terkait kampanye daring ada beberapa yang paham dan ada beberapa juga yang kurang paham dan tidak mau paham gitu ya. Jadi macam-macam menyikapinya dan kita akan tetap paksakan untuk hal itu. Tentunya mereka tidak jauh seperti kita sebelumnya dan akan mencoba. Pasti semua juga akan paham. Nah mungkin nanti tatkala kita buka Zoom meetingnya di saat hari Rabu itu mereka mungkin besok sudah kita sebar linknya ya Pak ya. Besok kita sudah sebar linknya, jadi mohon maaf hari ini kita udah harus persiapkan undangannya dan nanti biar mereka menyebar juga kepada para simpatisannya untuk melihat langsung atau ikutlah serta langsung dalam Zoom meeting yang akan digelar di hari Rabu nanti. Tentunya dipersiapkan dari sekarang dan antusias masyarakat saya rasa memang karena memang mereka atau bisa dikatakan sangat paham terhadap Zoom meeting, kita udah paham, udah banyak yang paham gitu. Insya Allah mereka juga pada hadir nantinya. Saya rasa seperti itu. Jadi ini sebuah terobosan teknologi ya. Kita memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk mempermudah kita, apalagi di saat-saat seperti ini tidak mungkin lagi kita melakukan kampanye atau mengumpulkan massa yang begitu banyak. Karena memang saya yakin dari beberapa calon ini juga siap melakukan itu, tapi ini tidak akan terjadi karena memang sangat-sangat riskan dan berbahaya untuk saat ini. Dan mudah-mudahan ini adalah sebuah awal Pak ya yang harus kita lakukan. Memang pada mulanya memang bukan sesuatu yang mudah Pak ya untuk bisa beradaptasi, tapi kita berharap mudah-mudahan cara seperti ini nih nantinya akan bisa lebih mudah dipahami dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Dan ini adalah salah satu upaya kita untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat, terutama pemilih yang ada di Desa Sukamanah. Nanti video ini akan kita share melalui YouTube channel, kemudian linknya bisa di-share ke masyarakat yang membutuhkannya dan disinilah kita bisa mengedukasi masyarakat juga bagaimana tahapan pilkada sekarang sudah dilakukan secara daring Pak ya. Pak Suminta nih gimana Pak sebagai generasi yang mungkin sudah kita bilang senior Pak ya melihat fenomena ini Pak, boleh bisa diajak Pak masyarakat supaya bisa antusias Pak mengikuti kampanye daring ini Pak. Apa kesulitannya Pak? Ya mungkin kesulitannya mungkin kebanyakan mereka itu harus dituntun Pak. Yang jelas harus dituntun dulu, harus klik ini gitu loh, biar mereka paham. Mungkin termasuknya nanti dengan para calon pun kita akan lakukan demikian Pak, kita bimbing. Mungkin itu hanya kita arahkan gitu loh. Yang jelas saya salut luar biasa sama panitia nih, sama ketua panitia. Kinerjanya sangat luar biasa gitu. Ini antusias Pak ya, Bapak sangat antusias Pak ya. Oke siap. Siap, antusias, kalau masyarakat sangat antusias. Ya. Saya yakin. Mudah-mudahan antusias ini juga terjadi pada masyarakat yang lain karena Pak Suminta tadi juga sedikit agak
kita sebut apa ya Pak ya? Mungkin agak bingung Pak ya. Tapi Betul, alhamdulillah udah betul agak bingung, Pak. agak bingung sedikit. Tapi alhamdulillah berkat apa namanya, berkat ada sedikit tuntunan ya, alhamdulillah. Tapi Betul, akhirnya senang juga Pak ya. Senang juga bisa bergabung ini Pak ya. Oh sangat luar biasa, luar biasa. Ya. Jadi ini bisa menginspirasi Pak buat masyarakat juga. Bahwasanya kalau kita sudah masuk udah mantap Pak ya, udah enak lah Pak ya. Betul. Jadi sebenarnya teknologi ini tidak mempersulit kita Pak ya, justru mempermudah kita untuk bisa silaturahmi maupun kita meeting secara daring walaupun dimanapun kita berada, bahkan sambil ngopi Pak ya, di depan rumah Pak ya. Betul. Coba Pak diceritakan pengalaman tadi Pak, pengalamannya tadi Pak. Iya, ya yang jelas saya tadi masih agak bingung. Loh harus tekan yang mana gitu loh. Udah yang tadi ada pilihan apa WiFi or data seluler gitu kan. Ya. Loh ini saya tekan gitu kan. Oh ini pilihan ternyata. Ternyata saya tekan WiFi, alhamdulillah bisa nyambung. Ketika nggak ada suaranya, ketika disuruh diklik ini, alhamdulillah. Nah, ketika videonya belum terhubung, videonya belum tampil, suruh klik videonya, alhamdulillah, sehingga sangat senang ini. Iya, ya. Alhamdulillah Pak ya. Jadi kita sudah bisa terhubung dengan daring dan mudah-mudahan pada pelaksanaan nanti pada hari Rabu itu semua calon dan juga semua audiens itu bisa ikut bergabung bersama kita Pak ya di daring Amin. ini ya. Amin. Gitu ya Pak Basarudin ya. Oke. Yap. Oke Pak, sebagai closing statement Pak, kita tersisa waktu sekitar 7,5 menit. Saya berikan waktu kepada Pak Basarudin, mungkin bisa kasih closing statement berupa himbauan atau ajakan kepada masyarakat, nanti disusul dengan Pak Suminta Pak ya. Oke. Baik, closing statement untuk kesempatan kali ini saya sampaikan. Jadi mari seluruh warga Desa Sukamana kita sama-sama saksikan tentunya kampanye damai calon kepala desa Sukamana yang akan kami gelar melalui daring dan mudah-mudahan bisa memberikan sebuah patokan atau sebuah pedoman atau sebuah acuan untuk para pemilih nanti, siapakah yang memang mampu memberikan harapan tentunya ya, tapi bukan PHP ya yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang diucapkan nanti. Nah, dan ini juga nanti akan di record dan mudah-mudahan apa yang diucapkan para calon nanti, visi misinya, kemudian cita-cita mereka untuk membangun Sukamana itu kita bisa buktikan dan nanti kita bisa tuntut gitu ya setelah mereka terpilih nanti. Tentunya di antara salah satu yang terpilih itulah pemimpin kita dan kita juga wajib menghormati apa yang mereka laksanakan nanti tentunya, dan kita sebagai warga hanya bisa berdoa dan berusaha untuk kemajuan Desa Sukamana ini biar lebih maju selangkah atau 2 langkah, bahkan mungkin lebih dari 1000 langkah di saat ini ke depannya. Dan mudah-mudahan pemimpin kita juga akan memahami apa artinya teknologi yang tentunya bisa digunakan atau bisa mempermudah keadaan masyarakat Desa Sukamana. Baik, terima kasih. Maaf. Ya. Kita lanjut dengan Pak Suminta Pak. Mau silakan Pak dengan closing statement-nya Pak. Ya di akhir Statement. closing gini artinya ya saya mengimbau kepada masyarakat Sukamana, warga Sukamana untuk ikut menyaksikan gitu loh kampanye daring dari para calon kepala desa untuk melihat, menilai visi misi mereka seperti apa nanti untuk menentukan pilihan di tanggal 18 nanti. Dan mengimbau juga kepada seluruh warga Sukamana untuk tidak golput, ikut menentukan pilihan
Karena bagaimanapun juga berkembangnya desa ini ada di tangan warga Sukamana. Silahkan untuk menentukan pilihannya. Begitu Pak. Nah terus juga mengimbau juga kepada warga Sukamana untuk tetap aman, damai, dan ciptakan suasana kondusif di ajang demokrasi di dalam pemilihan kepala desa Sukamana. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih. Ya, seperti yang sudah disampaikan kedua narasumber saya, ini adalah sebuah pesta demokrasi. Seperti yang saya sampaikan kepada beberapa rekan-rekan saya bahwasanya di saat tempat kita ini ada pesta, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya menonton, cuci piring, atau ikut berpesta? Salah satu cara ikut berpesta adalah bagaimana kita mensukseskan pesta demokrasi yang ada di desa ini, yaitu kita ikut berpartisipasi dan juga menjaga keamanan, dan bagaimana kita bisa memilih putra-putra terbaik dari desa ini. Sehingga kita akan menemukan pemimpin yang terbaik, yang bisa menuntun kita, mengajak kita, dan membimbing kita, serta membuat desa ini semakin maju ke depannya. Apalagi desa Sukamana ini letaknya tidak jauh dari ibu kota. Kita adalah desa yang dekat dengan ibu kota, sehingga mudah-mudahan dengan terpilihnya siapapun pemimpinnya nanti yang akan terpilih adalah pemimpin yang terbaik yang bisa kita pilih. Jangan sampai golput seperti kata Pak Suminta. Dan kita akan coba sukseskan dengan cara yang terbaik dan pilihan yang terbaik. Mudah-mudahan video ini akan menjadi sebuah inspirasi dan juga informasi buat masyarakat agar bisa menentukan pilihan terbaik untuk Pilkades Desa Sukamana. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Basarudin dan juga Pak Suminta atas ketersediaannya menjadi narasumber saya di acara ini. Mudah-mudahan Pilkades Desa Sukamana nanti sukses dan menemukan pemimpin terbaik di desa ini. Terima kasih ya Pak. Amin. Terima kasih semuanya. Ya, saya ucapkan. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Bravo. Oke. Bravo ya. Kita ucapkan, kita closing dulu acara ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.